Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rangga Pratama, kelas 12 PSMA Yasipa. Di sini saya akan menjelaskan tentang gosip. Apa itu gosip? Gosip adalah salah satu perbuatan yang tidak Allah sukai. Mengapa? Karena di dalam gosip itu kebanyakan menceritakan tentang permasalahan seseorang, keburukan seseorang yang belum tahu itu tentu pasti kebenarannya. Dengan gosip dapat menimbulkan sebuah permasalahan. Contohnya, kita membicarakan kejelekan seseorang yang belum tentu itu pasti kebenarannya. Lalu ada seseorang yang tidak menyukainya lalu melaporkan kepada orang tersebut. Nah, maka akan timbullah permasalahan dari pembicaraan yang telah tadi digosipkan. Lalu dalam gosip juga tidak ada dampak manfaatnya. Kebanyakan dalam gosip itu dampak negatifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Daki Anggara, mau menjawab soal yang telah Bapak berikan tentang apa itu hoax. Hoax adalah informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi sebenarnya. Arti hoax adalah salah satu tren terburuk yang pernah ada dalam sejarah penggunaan media sosial. Di sini saya akan menjelaskan mengenai gosip. Gosip, gibah atau gunjing adalah sebuah obrolan atau rumor kosong yang biasanya berkaitan dengan urusan pribadi maupun urusan orang lain. Nah, biasanya gosip, gibah atau gunjing ini adalah kegiatan yang sering dilakukan oleh sebagian besar orang di seluruh dunia, dan bahkan beberapa orang menyebutkan bergosip, bergibah atau bergunjing itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Sekian penjelasan mengenai gosip. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang apa itu fitnah? Fitnah adalah sesuatu atau segala perbuatan yang atau penyebaran berita yang tidak berdasarkan faktanya, seperti bohong. Dan bagaimana kita mengatasi dampak perbuatan negatif fitnah, yaitu yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 191, yaitu bunuhlah mereka dan usirlah mereka, dan intinya itu. Dan ada juga bagaimana kita cara mengatasi ketika kita dalam berada keadaan difitnah, yaitu kita harus mengumpulkan bukti-bukti bahwa kita tidak bersalah, dan tetaplah tenang ketika kita terintimidasi jika lingkungan kita tidak mendukung. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gibah berasal dari bahasa Arab. Gibah berasal dari bahasa Arab ya dengan akar kata goba. Pada dirinya sendiri itu adalah kedustaan. Gibah berasal dari bahasa Arab dengan akar kata goba, berarti sesuatu yang tersembunyi dari mata secara istilahnya gibah adalah sesuatu pembicaraan dengan ketiadaan orang yang dibicarakan dan objek pembicaraan. Kata fitnah dapat dipahami dengan 3 kata. Yang pertama, al-ibtila atau cobaan, yang kedua al-imtihan atau ujian, dan yang ketiga itu al-azab. Fitnah dalam Islam. Islam melarang umatnya untuk melakukan fitnah karena itu akan merenggangkan hubungan dengan orang lain. Dampak negatif dari perbuatan fitnah yang pertama itu merusak hubungan dengan orang lain. Yang kedua, merusak karakter dan individu nama baik orang lain. Dan yang ketiga, menimbulkan ketidaknyamanan dan menyebabkan permusuhan. Cara untuk menyikapi fitnah. Yang pertama itu sabar dalam menghadapi fitnah. Yang kedua, bertaubat kepada Allah.
menjaga kesatuan dan persatuan umat. Domba. Adu domba sering disebut juga dengan namimah. Menurut Imam Al-Ghazali, adu domba adalah mengungkapkan sesuatu yang tidak disukai untuk diungkapkan, baik oleh orang yang mengungkapkan, orang yang diungkap, maupun orang yang mendengarkan ungkapan tersebut. Adu domba dalam Islam. Islam melarang umatnya untuk melakukan adu domba, karena bisa menghancurkan hubungan yang sudah kokoh, sehingga perintah untuk saling mengenal dan berbuat baik akan ditinggalkan. Ada pula dampak negatif dari adu domba, yaitu mendapat siksa dan dosa, merupakan hamba yang begitu buruk, dan menimbulkan rasa Pengertian dari kebencian. fitnah. Secara etimologi, fitnah itu artinya kesesatan, dan secara istilah syara, fitnah adalah menyebarkan berita bohong atau jelek dalam suatu hal ataupun orang lain, baik secara diam-diam maupun terang-terangan. Perbuatan fitnah lebih berbahaya dibandingkan dengan pembunuhan, karena boleh menyebabkan masyarakat hilang rasa kasih sayang dan mencetuskan permusuhan. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 217 yang berbunyi, wal fitnatu akbaru minal qatli, yang artinya sesungguhnya fitnah itu lebih besar dosanya dibandingkan dengan pembunuhan. Quran surat Al-Baqarah ayat 191 yang artinya, dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Dalam Al-Quran, kata fitnah dapat dipahami dengan 3 kata lain, yaitu al-ibtila yang artinya cobaan, yang kedua al-imtihan atau ujian, yang ketiga al-azab atau siksa. Fitnah dalam Islam melarang perbuatan fitnah kepada umatnya. Perbuatan itu akan merenggangkan hubungan dengan orang lain. Dampak dari perbuatan fitnah yaitu merusak hubungan dengan orang lain, merusak karakter dan nama baik individu lain, dan menimbulkan ketidakamanan dan saling permusuhan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang hoax. Yang pertama yaitu pengertian hoax adalah yaitu berita bohong, penyebarnya akan dijuluki sebagai pendusta. Sasarannya akan buruk namanya, dan orang yang percaya dengan hoax akan memiliki prasangka buruk pada sasaran hoax. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya dari hoax adalah menyebabkan kepanikan masyarakat, meretakannya hubungan masyarakat, membuang waktu dan harta dengan sia-sia, lalu dibenci Allah. Lalu cara untuk menghindarinya yaitu meningkatkan ketaatan kepada Allah, menyaring informasi, dan menyibukkan dengan hal yang positif. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perpecahan atau permusuhan. Dalam istilah Islam, adu domba ini disebut juga namimah. Adu domba ini sangat merugikan dan juga membuat orang banyak menderita. Adu domba ini merupakan perbuatan kezaliman kepada orang lain. Sikap adu domba juga akan merusak ruang lingkup pertemanan dan juga silaturahmi orang lain. Adu domba ini merupakan perbuatan yang sangat keji dan juga zalim kepada Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, misalnya contoh dari perbuatan fitnah yaitu memberitahu sesuatu dengan tidak adanya bukti atau kebohongan atau melebih-lebihkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Imam Al-Ghazali, adu domba adalah mengungkapkan sesuatu yang tidak suka diungkapkan. Baik orang yang mengungkapkan, orang yang diungkapkan, atau orang yang mendengarkan ungkapan tersebut. Baik perkataan ataupun perbuatan.
adu domba. Jadi adu domba ini diartikan secara luas ini yakni tidak hanya mengadu hewan atau binatang domba, tetapi ini bermakna menceritakan keburukan seseorang kepada orang lain atau menghasut untuk memulai sebuah perkelahian dan mengadukan orang dengan orang lain. Dalam Islam, adu domba ini sering disebut namimah. Adu domba ini adalah suatu sikap yang sangat tidak terpuji. Selagi merugikan orang lain, sikap ini bisa merusak hati kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti, kelas 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang adu domba. Adu domba juga bisa disebut dengan namimah. Namun, menurut Imam Al-Ghazali, adu domba adalah mengungkapkan sesuatu yang tidak disuka untuk diungkap baik oleh orang yang mengungkapkan, orang yang diungkap, ataupun orang yang mendengar ungkapan tersebut, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun baik berupa aib atau pujian. Terima kasih. Muslim. Adu domba dalam Islam itu dilarang karena akan menghancurkan hubungan yang sudah terbangun kokoh, sehingga perintah untuk saling mengenal itu akan ditinggalkan. Dampak dari adu domba itu sendiri yaitu akan mendapatkan siksa dan dosa, merupakan hamba yang buruk, dan juga akan menimbulkan sikap saling membenci. Cukup. Islam. Jadi, hoax adalah pembohongan publik atau penyebaran informasi yang menyesatkan dan bahkan menistakan pihak lain. Pembuatan hoaks digolongkan sebagai pihak yang merugikan orang lain, dan hoaks yang dibuatnya dikategorikan sebagai hadis ifki atau berita bohong. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang hoaks atau berita bohong. Adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Islam melarang menyebarkan berita yang belum terbukti kebenarannya karena akan menimbulkan fitnah. Contoh hoax misalnya, baru-baru ini terjadi banjir darah di Pekalongan karena airnya berwarna merah. Padahal yang sebenarnya adalah tumpahan pewarna batik yang menyebabkan air banjir menjadi berwarna. Tentu berita hoax itu akan menyebabkan kepanikan kepada masyarakat. Nah, lantas bagaimana cara kita untuk menghindari perilaku menyebarkan hoax? Caranya adalah dengan meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, menyaring kembali informasi, dan menyibukkan dengan hal positif. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fitnah merupakan komunikasi antara seseorang dengan orang lain yang bertujuan untuk memberikan stigma negatif mengenai peristiwa yang dibawa oleh pihak lain yang terdapat fakta palsu yang mempengaruhi wibawa, penghormatan, dan reputasi seseorang. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosma Audra. Berita hoak adalah berita palsu. Hoak juga adalah informasi yang sungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah itu benar adanya. Hal ini tidak sama dengan rumor-rumor yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Tujuan hoak adalah membuat masyarakat merasa tidak nyaman dan kebingungan atas berita yang terjadi. Contohnya seperti April Mop dan yang lainnya. Sekian, wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gosip menurut bahasa artinya membicarakan keburukan orang lain, sedangkan menurut istilah gosip yaitu pembicaraan dengan ketiadaan seseorang yang dibicarakan, dan biasanya pembicaraan itu bersifat keburukan atau aib seseorang, di mana seseorang yang dibicarakan tidak rela dengan pembicaraannya itu. Sedangkan dalam Islam gosip ini itu dilarang karena bisa merusak hubungan yang telah dibangun, dan juga itu akan berdampak negatif seperti akan mendapatkan dosa besar dan juga menjadi manusia yang Gosip dalam Islam sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilarang dalam Islam, diharamkan oleh Allah. Bahkan orang yang menggosip dikatakan bukan orang yang beriman. Dalam
Surat Al-Hujurat ayat 12 menjelaskan bahwa gibah, gosip atau gibah atau menggunjing bahwa sama saja dengan memakan daging bangkai saudara kita sendiri. Pengertian adu domba. Adu domba ini disebut juga dengan namimah. Menurut Imam Al-Ghazali, adu domba adalah mengungkapkan sesuatu yang tidak suka untuk diungkapkan, baik oleh orang yang mengungkapkan, orang yang diungkapkan, ataupun orang yang mendengar ungkapan, baik berupa aib maupun berupa pujian. Rasulullah SAW bersabda, dari Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Muhammad berkata, maukah aku beritahukan kepada kalian apa itu al-adhu? Itulah namimah, perbuatan menyebarkan berita untuk merusak hubungan di antara sesama manusia. Hadis riwayat Muslim. Adu domba dalam Islam. Islam melarang umatnya melakukan adu domba karena menghancurkan hubungan yang sudah terbangun kokoh, sehingga perintah untuk saling mengenal dan saling berbuat baik akan ditinggalkan. Tentang gibah atau gosip. Jadi gibah atau gosip yaitu membicarakan keburukan orang lain. Gibah berasal dari bahasa Arab yaitu gaba, yang artinya sesuatu yang tersembunyi dari mata. Secara istilah, gibah yaitu sesuatu pembicaraan yang tanpa ketiadaan orang yang dibicarakan, dan objek pembicaraannya yaitu tentang kekurangan atau aib seseorang. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yaitu pada Quran surat Al-Hujurat ayat 12